Katakan shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur buat kasih Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kita anak-anaknya. Sampai pada sore hari ini kita boleh datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita percaya kita memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelum itu mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua, mari kita datang dengan kerendahan hati kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Bapa atas kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Biar anugerah-Mu Tuhan, biar kasih Tuhan senantiasa melingkupi setiap kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, sore hari ini kami akan datang memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Urapi kami Bapa, hadirat-Mu bertahta Tuhan. Kami siap menikmati hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan, amin. Kami menaikkan pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Karena kasih Tuhan sungguh mulia, kasih Tuhan sungguh ajaib. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari dengan segenap hatiku, mari sama-sama katakan pujian. Seperti cinta yang ada di dunia selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin Tuhan. Dari dalam lubuk
pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Barangkali tanganmu di hadapan Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus, kau ditinggikan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dengan suara-suara yang meriah bagi Tuhan kita. Kami berterima kasih. Mari sembah Dia, mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur karena kasih-Mu ajaib, karena kasih-Mu ajaib. Kau yang memulihkan setiap kami, Kau yang memulihkan setiap kami. Kami mau datang bersyukur, kami mau datang bersyukur hanya padamu Tuhan. Yesus, ini siap kami anak-anak-Mu Bapa. Kami mau bilang terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami mau bilang kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang melingkupi setiap kami, yang melingkupi setiap hati kami. Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terpujilah, terpujilah nama-Mu, terpujilah kuasa-Mu, terpujilah Kau yang hebat, Kau yang ajaib. Oh, Yesus, ini siap penyembahan kami Bapa, ini siap ungkapan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Mari katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu luar biasa atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah Kau, terpujilah Kau, terpujilah Engkau yang baik, yang baik dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu ada, kasih-Mu selalu melimpah,
kasih-Mu, hanya kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa. Ini setiap kami anak-anak-Mu pada sore hari ini Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam, di atas pujian, dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Kau ditinggikan. Ini siap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ini siap-siap tangan yang terangkat bagi-Mu Tuhan. Kami menaikkan pujian hanya bagi-Mu di tata yang maha tinggi. Amin. Oh, 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 dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi lebih dahsyat lagi, katakan terpujilah Tuhan Yesus, Kau ditinggikan. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, katakan dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Berikan suara-suara yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus di tempat yang maha tinggi. Kami percaya Tuhan, Engkau disenangkan di atas setiap pujian penyembahan kami. Pada sore hari ini Bapa, kami mau lebih lagi bersuka bagi Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak bagi Tuhan, yang siap memuji nama Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Mari sama-sama kita katakan amin. Sebelum mulai pujian kita, boleh beri salam samping kiri kanan, katakan mari bersuka bagi Tuhan. Berikan senyum yang terbaik. Haleluya. Sukacita-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Mari bersorak bagi Tuhan kita. Mari bersuka bagi Tuhan kita. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka
Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Namanya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku dengan tari-tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Mari lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, amin. Ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Namanya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku dengan tari-tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Mu, namanya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku dengan tari-tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Sukacitamu mengalir bagi setiap kami Tuhan, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Mari lambaikan tanganmu, katakan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku dengan tari-tarian. Haleluya, nah hatiku bersuka. Sekali lagi katakan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku dengan tari-tarian. Haleluya, nah hatiku bersuka. Haleluya, 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 nah hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, nah hatiku bersuka. Haleluya, dengan kemuliaan terbaik bagi Tuhan kita. Yes. Silakan duduk, jemaatnya dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini mari siapkan hatimu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan disampaikan apabila ada Bapak Ibu sekalian membawa anak kecil, silakan dibawa ke ruang sekolah minggu untuk dilayani oleh guru sekolah minggu. Mari jemaat Tuhan, siapkan hatimu, biar hati ini menjadi tanah yang subur. Biar hati ini menjadi tanah yang subur, dan hidup kita menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Begitu mengasihi.
mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan pujian. Tiada yang seperti Engkau. Oh, begitu mengasihi kami Bapa. Hanya Kau Tuhan sanggup menjawab. Amin. Semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan kami. Mari katakan dengan iman kami percaya Bapa. Amin. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Kami percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, amin Tuhan. Kau turun tangan memulihkanku. Kami percaya, yes. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dengan iman, katakan aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku. Dan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan
ucap syukur pada sore hari ini Tuhan, kami sudah mengungkapkan isi hati kami melalui pujian dan penyembahan kami. Sekarang kami membuka hati kami, pikiran kami untuk kami mendengarkan perkataan Tuhan. Isi hati Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya setiap kami yang datang di tempat ini, kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami datang dengan satu tujuan, kami mau berjumpa dengan Tuhan. Sekarang kami membuka hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang akan mengubahkan kehidupan kami. Hamba berdoa biar kiranya bukan sekedar informasi yang baik yang kami terima, tetapi ada pewahyuan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Ketika firman Tuhan disampaikan, sembuhkan yang sakit. Ketika firman Tuhan disampaikan, beri jalan keluar yang sedang menghadapi masalah. Bahkan melalui firman Tuhan, tegur kami, didik kami, supaya langkah kaki kami ini mengikuti jejak-jejak kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan sekali lagi dengan keras, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk bagi jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kita bisa sehat, kita bisa bernafas dan berkumpul kembali di tempat ini untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Minggu ini kita belajar tentang kuasa menjadi saksi. Sebelum kita belajar tentang topik ini, saya ingin memulai dengan sebuah pemahaman tentang kuasa menurut pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca nanti di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai 20. Tolong disiapkan Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ada yang kuliah hukum di tempat ini? Wah, nggak apa-apa Kiron, nggak usah keluar ya. Jadi saya cuma ingin menyampaikan hal ini supaya ada feedback bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah benar. Jadi di dalam hukum tentu kita mengenal ada namanya surat kuasa. Surat kuasa itu adalah bentuk persetujuan di mana seseorang memberikan wewenang kepada orang lain untuk mengerjakan sebuah urusan, sebuah tugas dan tanggung jawab. Saya ulang sekali lagi, jadi surat kuasa itu adalah sebuah persetujuan di mana seseorang memberikan wewenang, otoritas untuk orang lain mengerjakan urusannya, mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Jadi secara umum surat kuasa itu punya fungsi sebuah dokumen otentik untuk mendelegasikan sebuah tugas. Dan ini punya kekuatan hukum di dalamnya. Sekarang saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan baca di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan baca ayatnya yang ke-16, jemaat Tuhan membaca ayatnya yang ke-17, demikian selanjutnya sampai akhir pembacaan kita. Ayatnya yang ke-16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi konsentrasi kita itu di ayatnya yang ke-18. Bisa tolong ditampilkan ayatnya yang ke-18, Matius 28 ayat yang ke-18. Banyak orang Kristen mengakui bahwa Tuhan adalah otoritas tertinggi. Ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa."
kuasa di sana saya akan jelaskan sebentar, tapi banyak orang Kristen mengakui Yesus itu sebagai otoritas yang tertinggi, tetapi hanya sedikit orang yang yakin di dalam kehidupannya bahwa dia diberikan wewenang untuk menjadi perwakilan Yesus di muka bumi ini. Dari wajah-wajahnya ini saya, apa ini? Kenapa saya jadi perwakilan kerajaan Allah? Coba baca, di sini tidak ada ya. Kepadaku telah diberikan kepada segala kuasa di sorga dan di bumi. Sekarang kita baca ayat yang ke-19. Karena itu apa dikatakan? Pergilah. Pergilah itu bukan kepada hamba Tuhan saja. Pergilah itu bukan ditujukan kepada mahasiswa teologi saja. Pergilah itu bukan nanti gelarmu itu profesor, doktor, STH, MTH, apalagi untuk pelayanan teologi, pekerjaan Tuhan. Tetapi yang dikatakan di sini, banyak orang yang mengakui bahwa Tuhan itu adalah otoritas yang tertinggi. Tetapi dia memberikan delegasi kepada saya dan saudara untuk pergi. Katakan dulu bersama-sama, pergi. Kenneth, kamu dikasih otoritas untuk pergi menjadi saksi. Jangan kau senyum-senyum, ini saya serius. Ini berlaku untuk semua kita, bukan untuk pendeta saja. Ada di sana kata pendeta? Pendeta saja yang jadikan semua bangsa murid. Kata pergi itu berlaku untuk kita semua yang ada di dalam ruangan ini. Amin. Berlaku untuk semua yang ada di belakang. Berlaku untuk saya yang ada di depan. Berlaku untuk yang duduk main keyboard di sebelah. Berlaku untuk teman-teman yang melayani. Berlaku untuk semua sidang jemaat yang hadir pada sore hari ini. Bahwa kita mengakui Yesus sebagai otoritas. Dia diberikan otoritas yang tertinggi. Sekarang dia memberikan delegasi kepada kita. Untuk kita melakukan urusan Yesus di muka bumi ini. Apa itu? Memberitakan Injil. Nah, kata kuasa di dalam kerajaan Allah bukan semata-mata hal supranatural saja. Hal supernatural saja. Waktu kita berdoa, yang sakit disembuhkan. Yang mengalami jalan buntu, mereka mendapatkan jalan keluar. Kelepasan dari roh jahat, kelepasan dari kuasa kegelapan. Hal kerajaan Allah, kata kuasa kerajaan Allah itu bukan hanya hal-hal yang demikian saja. Tetapi kuasa kerajaan Allah itu kita semua mengemban sebuah tugas untuk kita menjadi duta kerajaan Allah. Katakan kepada sebelah kiri kananmu, hei, kamu duta kerajaan Allah loh. Aduh, kayaknya gak yakin ini. Jadi kita ada di dunia ini untuk apa? Yang yakin, coba katakan yang di sebelahnya, hei kamu duta kerajaan Allah, kamu duta kerajaan Allah. Saya dan saudara, coba. Orang mau kenal Yesus, memang orang lihat. Enggak, orang tidak lihat dia, Yesus secara fisik. Tetapi orang bisa lihat Yesus melalui kesaksian kita. Nah sekarang kita akan belajar apa yang Alkitab katakan. Saya akan konsentrasi pada satu kata ini dari kejadian Matius 28 ayatnya yang ke-18. Segala kuasa, bilang dulu kuasa. Kuasa itu artinya dalam bahasa Yunani adalah exousia. Exousia itu adalah legal right. Bahasa Indonesianya apa ya? Sah. Jadi yang memberitakan firman Tuhan, kita diberikan hak yang sah untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Exousia itu adalah sebuah otoritas untuk kita bertindak mewakili yang memberikan otoritas kepada kita. Tadi saya sudah sampaikan, dalam hukum kita mengenal ada namanya surat kuasa. Sekarang kita diberikan tugas, kita diberikan otoritas untuk memberitakan Injil. Nah, saya mulai dari hal ini. Titik pusat di dalam iman Kristen itu adalah ketika Yesus mati di kayu salib. Ketika Yesus mati di kayu salib,
Kuasa kegelapan mengira bahwa ia sudah menang, Yesus sudah dikalahkan. Tetapi titik pusat iman Kristen itu ketika Yesus mati, dia menebus diri kita. Saya ulang sekali lagi ya, dia menebus diri kita. Yang Yesus tebus itu bukan dosa kita ya. Kita berdosa, yang ditebus itu, yang berharga itu kehidupan kita. Jadi dia menebus kehidupan kita, dia menggantikan kita. Itulah sebabnya hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus. Kalau kita baca di dalam Korintus, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu Yesus Kristus telah mati karena dosa kita, tetapi Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung. Itu yang menjadi titik puncak iman kekristenan kita. Tetapi yang menjadi misi kita, isi misi kita sebagai orang Kristen adalah kita menyampaikan bahwa Yesus itu mati bagi kita dan ia sudah bangkit. Kalau orang berkata, oh Yesus itu enggak mati, Yesus itu digantikan sama orang yang mirip seperti wajahnya. Enggak, Yesus itu mati. Kita percaya dengan iman kita bahwa Yesus itu mati, dia bangkit dan sekarang dia ada di surga dan dia memberikan delegasi kepada kita sebagai murid-muridnya. Amin. Amin. Nah, slide yang kedua. Hak istimewa kita sebagai orang percaya, ini dia. Slide yang kedua. Sebagai orang percaya adalah kita diberi tugas untuk menjadi saksinya. Nah, Tuhan bisa mengerjakan supaya orang bertobat secara langsung. Pernah dengar kesaksian bahwa ketika mereka berdoa tiba-tiba mereka didatangi oleh seseorang yang berjubah putih atau apalah. Mereka didatangi secara pribadi dan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mereka bertobat. Pernah dengar kesaksian yang seperti itu? Tuhan bisa melakukan hal tersebut. Tetapi ini yang luar biasa. Dia mau memakai setiap kita. Dia mau memakai saya dan saudara untuk menjadi saksinya. Amin. Dia mau memakai saya dan saudara untuk menjadi saksinya. Jadi tugas. Slide yang ketiga. Tugas yang Yesus berikan kepada kita adalah kita harus mengerjakan apa yang Yesus perintahkan kepada kita. Slide yang ketiga. Nah, apa yang perlu kita ingat tentang kesaksian kita? Yang pertama adalah saat memberikan tugas kepada para muridnya, Yesus meneguhkan dengan pernyataan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, saya ulang sekali lagi bahwa ketika manusia diciptakan di dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-26, lalu ia menciptakan manusia segambar dan serupa, ia memberikan mereka supaya mereka berkuasa. Jadi ketika manusia jatuh di dalam dosa bukan berarti manusia jatuh dari surga. Seperti film Mr. Bean, tiba-tiba dia boom. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, mereka kehilangan otoritas. Itulah sebabnya di dalam Lukas pasalnya yang ke-6, coba kita lihat dulu. Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya, tolong ditampilkan ayatnya yang ke-3 kayaknya. Bisa tolong ditampilkan Lukas pasalnya yang ke-6. Lukas pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-6. Lukas pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-6 saya bacakan saja. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Lihat di sana. Iblis berkata kepada siapa? Yesus. Ketika Yesus mengalami pencobaan. Apa yang iblis katakan? Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu.
waktu kita jatuh di dalam dosa, kita nggak kehilangan surga, tapi kita kehilangan otoritasnya untuk memerintah. Yang tadi saya katakan, legal right, hak yang sah untuk memerintah. Nah, kembali lagi di slide. Ketika Yesus berkata pergilah, dia mengawali dengan kuasa. Kalau kita baca di dalam Matius pasalnya yang ke-28 tadi, ayatnya yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang perlu kita catat di sini, pergilah itu bukan berarti kita harus semua rame-rame pergi menjadi misionaris. Kita pergi ke negara yang jauh untuk kita memberitakan Injil Kristus, kita memberitakan firman Tuhan. Tetapi dalam terjemahan Alkitab dikatakan demikian. Kata pergilah itu bisa diartikan demikian. Sementara kamu pergi. Artinya sementara Bapak Ibu jemaat Tuhan melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kuliah, yang kerja, yang sedang melakukan aktivitas lain, sementara kamu melakukan tanggung jawab itu, beritakanlah Injil, menjadi saksi. Sayangnya banyak orang Kristen yang gak menjadi saksi. Kenapa? Karena di dalam pekerjaan, di dalam kuliah, dia gak mencerminkan Kristus. Sorry to say, maaf saya harus berkata seperti ini. Tetapi kita harusnya mencerminkan Kristus melalui perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, tutur kata kita, apapun yang kita kerjakan harusnya mencerminkan Kristus. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama dikatakan demikian. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Sekarang ayatnya yang keempat, Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang keempat. Mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Tidak ada ayatnya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ayatnya yang keempat dikatakan begini. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Bilang dulu sambil. Bukan itu ya, sambil mama bakar sagu. Nah, bukan. Bukan itu. Tapi ini, sambil kita mengerjakan tanggung jawab kita yang bekerja, yang kuliah, jangan lupa kita punya otoritas, kita diberikan wewenang, kita diberikan legal right untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Amin. Amin. Memang ketika dibilang menjadi saksi itu bukan sebuah khotbah yang menyenangkan. Waktu saya diberikan untuk menjadi saksi, ini sebuah pergumulan bagi saya. Saya akan berikan kesaksian di akhir nanti. Nah, slide yang keempat, saya percaya bahwa Allah tidak mengutus seseorang tanpa memperlengkapi dengan kuasanya. Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-8 menjelaskan bahwa kuasa diberikan kepada kita agar kita menjadi saksi. Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-8 dia memakai kata kuasa. Kata kuasa ini berbeda dengan Matius tadi. Matius dikatakan exousia, tetapi di dalam Kisah Para Rasul ini memakai kata dunamis, memakai kata ability, power. Itu adalah sebuah kemampuan untuk menjalankan kuasa itu. Nah, Tuhan ketika dia mengutus seseorang, dia memperlengkapi dengan kuasanya. Kalau ada keluarga kita, teman kita, siapa saja dari sekeliling kita, mereka yang membutuhkan doa, mereka yang membutuhkan pertolongan kita, maka tugas kita, tanggung jawab kita, karena Tuhan sudah memberikan kita hak untuk memberitakan Injil, menjadi saksi. Tuhan sudah memberikan kita kuasa di dalam Kisah Para Rasul
pertama ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu adalah kesempatan untuk kita mempraktekkan. Ketika ada yang sakit, kesempatan terbaik untuk menyatakan kuasa itu. Ketika leader-leader di Komsel, ketika ada anggota ground yang sakit, doakan. Jangan panggil, Kaiser ada yang sakit ini, tolong doa. Padahal Kaiser lagi kerja. Bapak-bapak yang sudah menikah, baru-baru ini istri saya kurang sehat, anak saya kurang sehat, mertua saya kurang sehat, kakak saya juga ikut sakit. Dan saya harus bergerak. Kakak saya tinggal di rumah yang berbeda, saya tinggal di mertua saya, dan waktu sakit. Hal pertama yang saya ingat waktu saya mau berkhotbah ini, doakan mereka, sekalipun yang pertama terlintas adalah bawa ke dokter. Oh, saya bukan, oh iya, memang kita tidak anti, saya nggak anti dengan hal-hal yang demikian. Lalu dikasih tahu, oh kalau ini kasih obat yang ini, kasih obat yang ini. Tapi yang pertama saya lakukan di dalam rumah saya tumpang tangan untuk istri saya, untuk anak saya. Saya punya hak, saya punya otoritas. Demikian juga setiap kita punya otoritas yang dari Tuhan. Amin. Ketika ada yang, nggak usah jauh-jauh. Gak usah kita bilang, oh kita mau menjadi saksi di luar. Tetapi kita menjadi saksi yang pertama di Alkitab katakan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dari orang yang terdekat kita. Dan ketika kita mau mengerjakan hal ini, Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Bagian yang kedua, slide yang kelima, dijelaskan dengan rinci tugasnya. Tugas para murid itu adalah pergi. Dikatakan di sini, saya notice sekali di sini, tugas para murid adalah untuk pergi. Menekankan bahwa seharusnya kita tidak berdiam diri di kandang. Tahun 2008 saya diutus ke Kendari untuk pembukaan cabang sebuah gereja. Dan saya pergi di sana. Ya waktu itu saya sudah masuk ke pejabatan, saya sudah dilantik menjadi pendeta, dulu masih pendeta pembantu ya. Sekarang sudah pendeta pratama, istilahnya sudah jadi lebih baik. Dan waktu kita pergi, yang saya ingat adalah saya pergi di sana untuk mempersiapkan secara administrasi dan untuk pelayanan di mimbar, mulai dari pemain musik dan lain sebagainya. Teman saya yang satu untuk bagian pendoa. Tapi waktu kita di sana ada jemaat yang bilang, tolong doakan, ada satu keluarga yang mau didoakan kelepasan. Tahu ya, ini berurusan dengan okultisme, roh-roh jahat. Di dalam hati saya muncul yang pertama gini, mati meja. Saya tidak pernah diajarkan berdoa untuk berurusan dengan hal-hal okultisme. Untuk berurusan dengan hal-hal yang jahat. Teman saya ini, dia sering melakukan hal tersebut. Dan pada waktu kita berdoa, tiba-tiba dia datang dan bisik ke saya. Pit, saya rasa di tempat ini ada kuasa kegelapan. Aduh, saya di dalam diri saya belum pernah terlibat secara langsung di dalam hal yang demikian. Dan pada waktu kami berdoa, tiba-tiba Tuhan tolong dan dia berkata, saya tahu di atas ini ada yang ibu simpan untuk penjaga di rumah ini. Dan betul ibu itu mengaku ada sesuatu yang kami turunkan, ada beberapa botol. Lalu kami doakan dan semua, singkat cerita ketika semua selesai, saya berpikir puji Tuhan sudah selesai, tidak berurusan lagi dengan hal-hal yang demikian. Lalu saya kembali, ketika kita kembali di rumah tiba-tiba ditelepon sama ibu yang minta kami untuk mendoakan. Pak, tadi waktu pulang saya lihat Bapak berdua itu di motor, ada yang ikuti. Saya bilang, siapa yang ikuti Bu? Ada orang kayak yang ikuti? Tidak, saya lihat seperti ada bayangan besar yang mengikuti Bapak berdua. Saya bilang, darah Yesus. Kita pulang sampai di rumah, saya cerita sama teman saya, kita berdoa dulu. Jujur saja, saya takut pada waktu itu. Saya gentar, saya sudah bilang, saya telepon kakakku ini, carikan saya tiket besok, saya mau pulang. Dan puji Tuhan teman saya, kita sama-sama berdoa pada malam hari itu
Dan pada waktu kami berdoa, ini yang terjadi. Tiba-tiba ada seorang pendoa di Makassar ini, dia menyampaikan, kamu lihat di jendela, di bawah jendela itu ada sesuatu yang ditanam di rumah tempat kami tinggal. Lalu teman saya ini, saya bilang, kamu yang gali? Dia yang gali. Saya bilang, oh kamu yang gali? Saya yang bernyanyi di belakang, guys. Dalam nama Yesus, padahal takut ini. Saya bilang, kamu yang gali? Dia gali. Waktu dia gali, ada sebuah kayak kotak dari kaleng begitu, lalu di dalamnya ada bermacam-macam, ada rambut, ada jarum dan lain-lain sebagainya. Saya waktu dia bilang, ih ada apa ini? Dia buka di dalam, saya bilang, tutup saja baru kita bakar. Selesai. Waktu kita bakar dan kita berdoa memang tidak langsung terbakar. Tetapi ini yang saya percaya, Tuhan memberikan kepada kita otoritas. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada kuasa lain yang lebih besar daripada kuasa Yesus. Dan pada waktu itu puji Tuhan semua bisa selesai dan saya ada di tempat ini, itu membuktikan bahwa Tuhan menyertai kita. Waktu dia berkata pergi, dia sertai kita. Amin. Ini sebuah pengalaman yang saya tidak bisa lupa. Kenapa? Ya saya berpikir itu dulu kalau sekolah Alkitab atau kita jadi pendeta, kita dibekali. Oh caranya kalau kamu berdoa, kamu harus pasang kuda-kuda, kamu harus melakukan hal ini. Enggak, pergi. Saya mau bilang pergi, kayak pergi buta-buta. Kita nggak tahu apa. Tetapi yang saya tahu bahwa dari pengalaman itu, saya bisa menyaksikan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Sekarang saya mau tanya, kita punya pengalaman gak dengan Tuhan? Apa yang kita akan mau saksikan ketika kita tidak mau melakukan ini? Kita tidak mau yang dikatakan pergilah. Alkitab mengatakan, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tetapi bukan hanya sekedar kemari, bukan hanya sekedar datang, tetapi Yesus juga berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Slide yang berikutnya, tugas selanjutnya setelah kita mengajar mereka menjadikan sebagai murid yang melakukan, di sana kata, sebagai murid Kristus yang melakukan segala perintah Tuhan melalui apa yang Yesus firmankan. Bukan hanya berhenti pada kata menjadi murid, tetapi harus melakukan. Slide yang berikutnya. Kemarin waktu kita doa pagi di tempat ini, saya bertanya kepada teman-teman yang hadir. Yang hadir tolong jangan dijawab ya. Saya bertanya demikian. Kalau kita beli, ya saya kasih contoh spesifik. Kalau kita beli handphone, hal pertama yang kita lihat sebelum kita beli handphone itu apa yang kita lihat? Tolong dijawab. Gak apa-apa. Jawab ini gak ada benar salah. Apa yang kita lihat? Mereknya, RAM-nya. Ada yang lihat harganya. Ada yang lihat semua, tapi ada satu yang penting. Kalau kita mau beli sesuatu, kita biasa bertanya, ada garansinya? Ada jaminannya? Nah, slide-nya yang ke-6, Yesus memberikan jaminan kepada kita di dalam Matius pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-20. Aku dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jaminan yang Yesus berikan itu bukan berkat. Jaminan yang Yesus berikan itu bukan kekayaan, kesenangan, tetapi yang Yesus berikan kepada kita itu adalah penyertaannya. Kalau ada sesuatu yang baik dan ada sesuatu yang lebih baik, mana yang saudara pilih? Tolong dijawab dong. Kalau ada sesuatu yang baik dan ada sesuatu yang lebih baik, mana yang saudara pilih? Lebih baik, betul. Coba kita buka di dalam Amsal.
Amsal pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Kalau ada sesuatu yang baik dan ada sesuatu yang lebih baik, kita pilih yang lebih baik. Amsal 15 ayatnya yang ke-16 dikatakan begini. Lebih baik sedikit barang disertai dengan takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, contohnya Raja Daud. Dia berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Yusuf disertai oleh Tuhan. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-39 ayatnya yang ketiga dikatakan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf. Mereka disertai oleh Tuhan karena mereka punya rasa takut akan Tuhan. Yusuf bukan orang yang seperti Simpson, dia nggak punya kekuatan secara fisik, tetapi dia punya satu nilai, takut akan Tuhan. Daud, Alkitab katakan, kalau kita baca tentang Daud itu dia berbuat dosa itu lebih banyak daripada kalau dia berdiri. Dia jatuh berkali-kali lebih banyak daripada dia berdiri. Tetapi apa yang Alkitab katakan? Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena Daud dan Yusuf punya satu hal ini, rasa takut akan Tuhan. Nah, pada malam hari ini saya tutup dengan hal ini. Ketika kita mau menjadi saksi, ketika kita mau memberitakan Injil, kita tahu Injil itu adalah kabar baik. Amin. Injil itu adalah kabar baik. Itulah sebabnya kita harus menyampaikan Injil tersebut dengan cara yang baik. Injil itu adalah kebenaran. Itulah sebabnya kita harus menyampaikan Injil itu dengan cara yang benar. Apa maksudnya? Ada banyak orang yang memberitakan Injil tetapi mereka gak mau menghidupinya. Doa yang sering diucapkan di tempat ini adalah doa Bapa kami. Tapi ada satu bagian yang harus kita lakukan. Semua bagian kita harus lakukan, tapi ada satu bagian. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Cuma kalau ada orang yang bersalah, kadang-kadang doa itu kita skip di bagian itu. Sampai mati saya gak akan ampuni dia, biar saya tidak masuk surga. Hati-hati dengan perkataanmu. Karena semua yang ada di dalam doa Bapa kami tadi pagi sudah disampaikan oleh Pastor Jimmy. Doa setiap hari. Kenapa? Berikanlah kami pada hari ini. Berarti untuk hari ini. Besok doakan lagi. Kita lakukan lagi doa itu. Hari berikutnya kita berdoa lagi. Saya mengundang untuk pemain musik dan para penyanyi. Tuhan itu mau bekerja di dalam kita. Tuhan itu bekerja di dalam kita supaya Dia bisa bekerja melalui kehidupan kita. Waktu kita berdoa, hal pertama yang Tuhan ubah itu adalah di dalam kita. Tuhan, saya mau memberitakan Injil. Tuhan, berikan saya kemampuan untuk saya bisa menjadi saksi bagimu. Yang Tuhan kerjakan pertama bukan hal yang di luar, tetapi di dalam diri kita. Apa itu? Willingly, kita mau mengerjakannya itu dengan pengertian. Kita mau melakukannya itu dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Nah, saya berdoa pada malam hari ini supaya firman Tuhan ini berlaku untuk setiap kita, bahkan bagi saya yang berbicara di tempat ini. Maukah kita menjadi saksi bagi Kristus?
Menjadi saksi bukan berarti kita harus pandai berbicara. Kita harus pintar dalam berkata-kata. No. Tetapi waktu kita mengerjakan apa yang Kristus ajarkan melalui firman Tuhan. Kalau orang lain menipu, kita nggak menipu. Kalau orang lain bohong, kita belajar untuk tidak bohong. Kenapa demikian? Karena kita ini, Yesus sudah katakan, aku mengutus kamu seperti seekor domba, satu ekor. Seekor domba di tengah-tengah serigala. Jadi cara dunia itu berbeda dengan cara hidup Kristus. Nah, pada malam hari ini saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Bagi yang mau saja, angkat tanganmu dan berdoa di dalam hati. Tuhan, saya mau menjadi saksi bagimu. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Bagi yang mau saja, nggak usah berdoa secara latah. Tundukkan kepala dan berdoa secara pribadi. Tuhan, firman-Mu sudah datang. Saya mau menjadi saksi bagimu. Tunjukkan kepada saya cara yang Engkau berikan. Nggak perlu harus ada di mimbar. Nggak perlu harus sekolah teologi. Bukan saya mengecilkan orang yang sekolah teologi. Tetapi cara yang Tuhan berikan supaya kita menjadi saksinya itu berbeda-beda. Karena Injil itu harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Bukan hanya yang ada di mimbar ini yang bertugas untuk memberitakan Injil, tetapi kita semua. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa pada malam hari ini, Engkau sendiri yang mendengar setiap perkataan anak-anak-Mu, setiap perkataan kami, doa kami, bahwa kami mau. Dan hamba-Mu percaya Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam kami, memperlengkapi kami, dan menunjukkan jalannya kepada kami. Supaya ketika kami pergi, sambil kami bekerja, sambil kami beraktivitas, sambil kami belajar di dalam kuliah kami mau menjadi saksi bagi-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar kiranya kekuatan kemampuan yang dari Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, bersama-sama kita katakan Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini betul-betul kita ambil, kita tanamkan dalam hati kita. Biarlah Tuhan memakai hidup kita semakin luar biasa menjadi saksinya dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan berikan persembahan kita. Ada 2 amplop di depan Bapak Ibu Saudara. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Sambil mempersiapkan persembahan kita, mari kembali kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang begitu luar biasa mengingatkan kami, menegur setiap kami Tuhan. Untuk apapun yang kami kerjakan, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, apapun yang menjadi profesi kami Tuhan. Ajar kami untuk terus menjadi saksi-Mu Bapa bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati Bapak Pastor Peter yang telah menjadi berkat bagi kami semua pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, pemakaian Tuhan akan semakin luar biasa dalam hidupnya. Pemakaian Tuhan akan semakin luar biasa dalam pelayanannya Tuhan. Dan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan oleh kemuliaan nama Tuhan. Dan berkati keluarganya Bapak, apapun yang dikerjakan yang Kau buat berhasil bagi kemuliaan nama-Mu. Kami akan berikan persembahan kami Bapak, berapa yang kami beri menjadi berkat untuk pelayanan Tuhan di tempat ini, dan apa yang masih ada pada kami Tuhan, jadikan kami bendahara yang bijaksana untuk mengelolanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nanti persembahan silakan diberikan mulai dari sebelah kiri saya, tengah dan sebelah kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Gantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Kami bersuka Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku akan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan rahmat-Mu, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Dia hidupkan dengan sukacita, dan hai tabungku digantikan tarian haleluya. Hatiku bersuka. Sekali lagi katakan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Dia hidupkan dengan sukacita, dan hai tabungku digantikan tarian haleluya. Dan hatiku bersuka haleluya, haleluya, haleluya. Dan hatiku bersuka haleluya, haleluya. Dan hatiku bersuka. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan yang kita beri, dan jemaat Tuhan saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan yang akan datang. Kepada tim multimedia kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah Misbah Keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Minggu ini akan diadakan playground, di mana setiap ground akan bermain dan berfellowship bersama di dalam Tuhan. Jangan lupa hadir ya. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali.
Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, kami segenap keluarga besar GBI Oikumene mengucapkan selamat datang di keluarga baru. Kami punya slogan di tempat ini, satu kali datang masih merasa asing, tapi yang kedua kali pasti sudah menjadi keluarga di tempat ini. Amin. Bagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, di depan saudara sekalian ada formulir kecil berwarna putih. Mungkin teman-teman Aser bisa membagikan pulpen untuk diisi. Kami menyediakan formulir tersebut untuk meningkatkan pelayanan di tempat ini untuk saudara sekalian. Jadi teman-teman, jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir silakan mengisinya. Kami berkerinduan untuk melayani saudara lebih baik lagi. Kemudian disampaikan juga kepada jemaat Tuhan bahwa di tangan teman-teman Aser di belakang ada formulir doa. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan ambil. Ada teman-teman Aser kita ada di lorong, silakan ambil formulirnya dan kumpul kembali. Kami akan mendoakannya di Pondok Daud nantinya. Baik, dikarenakan kita sudah berada di bulan 10, hampir masuk di bulan 12, tinggal 1 bulan lebih. Teman-teman di tempat ini menyediakan basar untuk mendukung kegiatan Natal kita yang akan dilaksanakan nanti di Hotel Unhas. Jadi teman-teman yang berkerinduan untuk membantu dan mendukung kegiatan Natal kita silakan menukarkan uangnya 15.000 di bawah. Jadi apa yang dijual? Ada corn dog, ada kebab, katanya limited edition ya? Ya. Sama ada yang segar-segar katanya, ada jus alpukat. Dan untuk jemaat Tuhan di hari Jumat tanggal 25 akan datang Echa Sumantri di tempat ini. Kita akan melaksanakan fellowship. Teman-teman sekalian, jemaat Tuhan di tempat ini silakan datang lebih cepat, lebih awal. Ini tidak dipungut biaya apapun, tinggal datang cepat ya. Karena ini terbuka secara umum untuk gereja-gereja yang ada di Makassar. Jangan sampai jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja ini malah tidak kebagian tempat duduk. Jadi datang 1 jam lebih awal. Kegiatannya dimulai jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa datang lebih awal 30 menit atau 1 jam lebih awal biar dapat tempat duduk dan di paling depan lah biar bisa bertatapan langsung sama Echa Sumantrinya. Mungkin itu saja pengumuman pada malam hari ini. Kepada jemaat Tuhan, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah ini dengan doa. Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama tunduk dan mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu pada sore hari ini. Dari awal hingga selesainya ibadah kami. Terima kasih atas lawatan yang terjadi pada hidup kami. Bapak yang baik, kami mau berdoa buat firman-Mu yang telah kami dengar.
Biarlah firman-Mu dapat tertanam baik di hati kami. Buat hamba-Mu Pastor Peter yang sudah sharing akan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau pakai terus dia berada di mana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga buat para pelayan-Mu, pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pada sore hari ini. Biarlah Engkau senantiasa memberkati mereka, Kau pakai mereka lebih lagi lewat talenta-talenta yang Kau percayakan kepada mereka. Berdoa juga buat teman-teman kami yang belum sempat hadir pada sore hari ini, entah mereka sakit atau apapun itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau berkati obat-obat yang mereka minum. Engkau Tuhan dokter di atas segala dokter yang mampu menyembuhkan mereka. Berdoa juga buat teman-teman kami yang masih sekolah, kuliah ataupun yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Engkau senantiasa memberkati mereka lebih lagi. Buat teman-teman kami yang mencari pekerjaan, biarlah Engkau buka jalan semuanya Tuhan, sehingga mereka mendapat pekerjaan yang mereka inginkan. Berdoa juga buat negara kami, biarlah Engkau senantiasa memberkati negeri ini Tuhan, dari presiden, pemerintahan pusat beserta jajarannya. Biarlah mereka memimpin negara ini dengan takut akan Tuhan. Berdoa juga buat kota Makassar yang kami tempati ini Tuhan. Engkau taruh kami di kota ini Tuhan bukan dengan sengaja, tapi Engkau mau memakai kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga buat kedua orang tua kami ya Tuhan, baik yang sama-sama ataupun yang jauh dari kami Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati mereka, baik yang bekerja ataupun yang punya usaha. Kau jadikan semuanya berhasil. Kau jadikan mereka kepala dan bukan ekor Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga buat pemimpin gembala kami Pastor Estra, istrinya, anaknya, biarlah Engkau pakai hamba-Mu baik dalam pekerjaan dan pelayanannya lebih lagi ya Tuhan. Berdoa juga buat ibu gembala kami di masa tuanya Tuhan, Engkau berkati hidupnya, Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan yang telah kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Berbahagialah orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan Tuhan yang maha kuasa. Mereka akan berkata, Tuhan adalah perlindunganku, kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, namun itu tidak akan menimpa engkau, karena Tuhan menjadi pembela dan perlindunganmu. Tuhan memberkati engkau ketika engkau di dalam, ketika engkau keluar, ketika engkau bekerja, ketika engkau melakukan seluruh aktivitasmu. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, selama itu tidak bertentangan dengan kehendak Allah, pasti diberkati. Dan terimalah semua berkat-berkat yang dari Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan bersatu sejenak, silakan duduk dan selamat hari Minggu.